Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur marilah pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih bisa berkumpul untuk bersilaturahmi, mensyukuri nikmat Allah dalam menyambut bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Maka dari itu kita haruslah selalu mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat-nikmat iman. Kita ingat akan hadis qudsi bahwa Jibril pernah diutus untuk menemui makhluk ciptaan Allah. Yang pertama, Jibril diutus untuk menemui kerbau, di mana kerbau tersebut ditanya oleh Jibril, bagaimana kamu diciptakan oleh Allah dalam keadaan seperti ini wahai kerbau? Jawab kerbau, aku bersyukur dengan diciptakannya aku seperti ini dibandingkan aku diciptakan seperti kelelawar. Lalu Jibril pergi menemui kelelawar. Kelelawar ditanya oleh Jibril, wahai kelelawar, bagaimana kamu diciptakan oleh Allah dengan keadaan seperti ini? Dengan hidup, bergantung, selalu bergantung, dan mandi kamu dengan air kencing kamu. Jawab kelelawar, kami bersyukur wahai Jibril diciptakan oleh Allah dengan wujud seperti ini daripada aku diciptakan seperti cacing. Lalu Jibril menemui cacing. Cacing ditemui oleh Jibril dan ditanya, hai cacing, bagaimana dengan wujud kamu diciptakan oleh Allah dengan seperti ini? Hidup kamu di tanah, kadang terinjak. Bagaimana keadaan kamu dengan hidup seperti ini? Si cacing tersebut menjawab pada Jibril, wahai Jibril, aku bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah padaku ini daripada aku diciptakan seperti manusia yang tidak memiliki iman. Subhanallah. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus mensyukuri nikmat iman kita kepada Allah. Manusia itu tidak berharga dibandingkan dengan cacing jika manusia itu tidak memiliki iman. Muslimin muslimat rahimakumullah, untuk itu kita jangan sampai iman kita itu tercabut dari diri kita, dari jiwa kita. Untuk itu kita harus selalu menghindari hal-hal yang menyebabkan tercabutnya iman dari diri kita. Yang pertama adalah tarkus syukri alal Islam. Kita tidak bisa mensyukuri atas nikmat Islam. Inilah yang akan bisa mengakibatkan tercabutnya iman kita. Lalu tarkul khaufi ala zahabil iman. Kita tidak khawatir atas perginya iman. Kemudian yang ketiga, adulmu ala ahlil Islam, yaitu orang-orang yang menganiaya terhadap orang Islam. Ketiga hal tersebutlah yang akan bisa menjadikan tercabutnya iman kita. Untuk itu kita harus selalu mensyukuri akan nikmat-nikmat iman kita, nikmat hidup kita. Yang terlebih penting adalah nikmat Islam. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini kita memasuki bulan Ramadan. Kita diperintahkan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Perintah ibadah puasa hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan dengan kita menjalankan ibadah puasa agar kita menuju menjadi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, kita dalam hidup ini diperintahkan memiliki satu
keistimewaan dalam satu bulan dalam satu tahun, yakni kita harus menjalankan perintah Allah yang berupa puasa. Dan perintah itu diberikan hanya pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang harus kita pergunakan sebaik mungkin, bulan yang harus kita pergunakan seistimewa mungkin. Jangan sampai dengan kehadiran bulan Ramadan kita tidak bisa atau tidak berbuat atau tidak bertambah amal ibadah kita. Karena dalam perintah diterangkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, doa kita. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah rahimakumullah, Ramadan itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka dalam Ramadan itu terbagi menjadi 3 bilangan, yakni bilangan yang pertama pada 10 hari pertama bulan Ramadan, Allah akan memberikan rahmat bagi siapa yang mengerjakan ibadah puasa. Rahmat bagi Allah sangatlah besar sekali. Rahmat bagi Allah yang diturunkan di dunia hanyalah 1%-nya dibandingkan nanti rahmat kehidupan di akhirat kelak. Lalu di bulan Ramadan, di bilangan kedua, 10 hari kedua, yakni Allah akan memberikan ampunan. Untuk itu kita sebagai umat Islam dalam beribadah di bulan Ramadan, di 10 hari bilangan kedua, kita harus memperbanyak membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimat itulah yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan di bilangan 10 hari kedua. Kemudian Ramadan di bilangan terakhir, manusia akan terbebas dari api neraka. Untuk itu kita harus berlomba-lomba di dalam masuk bulan Ramadan ini. Janganlah kita anggap bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa. Bulan Ramadan harus kita jadikan sebagai bulan yang penuh hikmah, yang penuh keistimewaan. Dalam artian kita harus memperbanyak ibadah. Terutama ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan adalah sholat taraweh, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, dan yang lebih penting adalah kita harus sedekah. Muslimin muslimat rahimakumullah, puasa Ramadan adalah puasa yang sangat istimewa. Diterangkan dalam sebuah hadis, kullu hasanatin bi asyari amsalha ila sab'i mi'atin dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Tiap-tiap berbuat kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan mulai dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, mengapa kita harus berpuasa? Mengapa kita harus berpuasa? Kita dikatakan memasuki bulan Ramadan. Ramadan adalah artinya pembakaran, di mana yang dimaksud adalah pembakaran dosa-dosa kita. Sebagai halnya binatang-binatang ciptaan Allah seperti ular, ayam, mereka semuanya berpuasa. Ketika mereka akan berubah bentuk, dia berpuasa. Ketika mereka akan berubah menjadi wujud yang bagus, mereka berpuasa. Begitu pula kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk berpuasa agar kita bisa berubah bentuk kita menjadi bentuk yang lebih baik, bentuk yang lebih indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, puasa sangatlah penting dalam kehidupan kita. Puasa selain untuk menambah kita menjadi sehat, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ada 4 golongan yang selalu dinanti-nanti oleh surga. Yang pertama adalah talilul Quran, orang yang pandai atau mengamalkan Al-Quran. Dialah
golongan-golongan yang akan selalu dinanti-nantikan kehadirannya di surga. Kemudian hafidhil lisan, orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Hati-hati kita kalau kita menjaga lisan kita, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian kita yang ketiga adalah mut'imil ji'an, yakni orang yang peduli sosial. Dalam artian kita harus pandai bersedekah, harus ringan bersedekah. Kita harus ikhlas untuk membantu sesama kita dalam berbuat atau peduli kepada sosial lingkungan kita. Kemudian yang keempat adalah shaimina Ramadan, yakni orang yang diharap kehadirannya oleh surga, yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu ketika kita bersedekah, yang perlu kita ingat bahwa amal yang paling afdal dalam hidup kita adalah bersedekah selain sholat. Karena pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam menemui Allah. Nabi Isa itu bisa berbicara langsung kepada Allah. Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, sudah banyak ibadah yang aku lakukan. Lalu ibadah manakah yang membuat engkau senang, wahai Tuhanku?" Jawab Allah, "Ibadah-ibadahmu itu semuanya untuk dirimu. Sholat itu hanyalah untuk dirimu sendiri. Karena dengan kamu mengerjakan sholat, kamu akan terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir kamu itu untuk dirimu sendiri. Karena dengan kamu zikir membuat hati kamu menjadi tenang. Lalu puasamu itu untukmu dirimu sendiri. Melatih dirimu memerangi hawa nafsumu sendiri. Lalu amal ibadah apa yang kau sukai ya Allah?" Jawab Allah, "Ibadah yang aku sukai adalah sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuatku senang. Karena tatkala kamu sedang membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya. Dan aku akan mengganti dengan pahala 700 kali lipat." Jamaah rahimakumullah. Kita dalam hidup kita, marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan sedekah. Kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan kita, terutama sedekah kita di bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.